yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepri. Bapak Datuk Syahid Ibrahim dan para orang tua kami, ya, bapak-bapak kami semua, ustaz-ustaz semuanya yang saya hormati, dan khusus tentunya adalah al-qaimin ala hadzal makan, yaitu yang berkhidmat dan memimpin mengembangkan tempat ini. Namanya apa? Al-Muhibbin, ya, Al-Muhibbin. Bapak Ibu saudara sekalian, pertama alhamdulillah bersyukur kita dapat silaturahim, dan ini adalah kunjungan saya yang kesekian kalinya sebenarnya di Kota Batam. Dan setiap kali berziarah atau berkunjung, alhamdulillah selalu saya menyaksikan bahwa ada perkembangan-perkembangan yang wajib untuk kita syukuri. Jadi itu pokok yang paling penting, perkembangan-perkembangan yang wajib kita syukuri. Karena itu saya menyampaikan kepada Datuk dan kepada semua pimpinan MWD, para asatidz kami di sini yang ada di Al-Muhibbin, yang ada di Ponpes Hamzah Wadi Batu Aji, yang juga ada di Al-Panjori, ya, dan di tempat-tempat lain semuanya. Asykurukum wa wahadikum. Saya menyampaikan sebagai Ketua Umum PBNUMI dan juga salah satu dari zuriyah Maulana Syekh. Bolehlah dan bahkan wajib saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu para asatidz masih meneruskan dakwah dari kakek kami, masih mau meluangkan waktu, masih punya semangat, masih punya keistiqomahan, masih punya kesungguhan, benar-benar dengan sepenuh hati meneruskan perjuangan Al-Maghfurur Maulana Syekh. Hizibnya, madrasahnya, majelis taklimnya, majelis dakwahnya, majelis sosialnya, majelis pendidikannya, yang semua merupakan wasiat atau warisan dakwah Al-Maghfurur. Nah, Bapak Ibu semua masih mau meneruskan. Saya sekali lagi terima kasih. Karena apa, Bapak-bapak dan Ibu, sejarah juga mengajarkan kepada kita bahwa banyak ulama-ulama hebat di dalam sejarah Islam, tapi hari ini tidak ada yang tahu apa kehebatan mereka, apa karya-karya mereka, apa dakwah-dakwah mereka. Kenapa? Karena tidak ada murid yang meneruskan. Kenapa mazhab Syafi'i sampai ke Indonesia, lalu menjadi mazhab kita semua? Karena banyak muridnya. Ada Imam Muzani, Imam Buaiti, dan imam-imam yang lain terus dari generasi ke generasi. Sebaliknya ada imam juga yang hebat luar biasa. Bahkan kata Imam Syafi'i tidak kalah daripada Imam Malik ilmunya dibanding Imam Malik itu. Namanya Al-Imam Al-Laits bin Sa'ad. Beliau itu ulama yang tidak ada tandingannya di Mesir. Pokoknya sudah yang paling hebat. Disebutkan beliau adalah Faqihu Misra, orang paling alim, ahli fikih paling hebat di Mesir pada masanya. Semua orang berburu ke dia. Tapi tidak ada hari ini orang yang bermazhab dengan mazhabnya Imam Laits. Kenapa? Tidak ada murid-murid yang berusaha. Karena itu penting bapak-bapak dan ibu-ibu, para kader dan simpatisan, para pengurus, para asatidz,
kita merawat perjuangan itu. Perjuangan itu perlu untuk dipupuk seperti pohon yang bibitnya unggul sekalipun kalau tidak disiram matinya. Karena itu perlu untuk disiram, untuk dirawat supaya dia membuahkan buah yang bermanfaat. Nah, maka selain saya berterima kasih dan bersyukur, saya berpesan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, semeton-semeton, keluarga-keluarga yang seperjuangan yang ada di Kepri dan di Batam ini, untuk menjaga pokok-pokok perjuangan MWDI-nya, Ahlussunnah wal Jamaahnya. Demikian juga adalah khazanah perjuangan. Tadi pokok perjuangan. Yang kedua khazanah perjuangan. Khazanah perjuangan itu adalah bahan-bahan tertulis ataupun tidak tertulis tapi diijazahkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh pada kita. Yang tertulis itu ada hizib, ada juga beberapa wirid-wirid, ada wasiat renungan masa, ada karangan-karangan beliau dalam ilmu faraid, ilmu balaghah, dan beberapa ilmu-ilmu yang lain. Dalam ilmu tajwid itu semua khazanah perjuangan. Khazanah itu artinya kekayaan, simpanan. Maka kita jaga. Anak-anak kita ajarkan. Tajwidnya misalnya ada nazam batu ngompal, ajarkan tajwid nazam batu ngompal. Ada misalnya belajar ilmu faraid, ajarkan dia Tuhfatul Al-Fananiyah, ya, Nahdlatul Zainiyah, diajarkan. Ada yang misalnya kita ingin supaya dia mengerti apa perjalanan dakwah Al-Maghfurlah, ajarkan dia wasiat renungan masa. Itu intisari perjalanan panjang Al-Maghfurlah. Ajarkan juga hizib, amalkan hizib, itu khazanah perjuangan. Demikian juga yang perlu kita jaga selain pokok-pokok khazanah adalah juga nilai-nilai yang membuat kita selalu sanggup untuk terus berjuang. Apa itu? Yakin, ikhlas, sabar, istiqamah. Itu juga dijaga. Demikian juga bidang-bidang perjuangan tadi Datuk saya sampaikan. Ekonomi umat, sosial, dakwah dan pendidikan. Itu bidang-bidangnya. Kemudian sunnah hasanah dari Al-Maghfurlah. Kita stop dulu. Ada berapa azan ini? Banyak? Nah, kita stop yang pertama ini saja ya. Jadi kalau sudah selesai azannya nanti kita lanjutkan. Walaupun ada azan berikutnya.
Gimana ke pondok sepi, kemudian betul. Selesai insyaallah kita akan sholat zuhur berjamaah. Nah, saya lanjutkan bapak-bapak saudara ya. Yang tidak kalah pentingnya untuk kita jaga juga adalah ciri daripada warga NWD. Ciri warga NWD itu di antaranya yang sering disampaikan oleh Al-Mahfudz Maulana Syekh, kalau jumpa selalu mengucap salam dan memulai mengucapkan salam. Bagi sebagian mungkin mengucapkan salam ini dianggap remeh, tapi bagi Al-Mahfudz bukan sesuatu yang remeh. Untuk urusan mengajarkan salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu 3 tahun Al-Mahfudz keliling untuk mendidik, mengucapkan salam dengan baik dan benar. Kenapa? Karena itulah tahiyatul Islam. Ibaratnya kalau iman itu di dalam dada dan tidak ada yang tahu kecuali yang punya dada dan Allah Ta'ala, maka penanda bagi seorang bahwa dia adalah muslim, itu mulai mengucap. Jadi itu penanda cerminan keimanan, dan karena itu penting. Itu cara, itu ciri dari warga ini. Selalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkannya pun dengan cara yang Al-Mahfudz sampaikan, dan juga merupakan cara yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi bukan Assalamualaikum, bukan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ciri warga NWD. Yang kedua, ciri warga NWD itu dibuat mereka itu cinta untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan dalam hizib Nahdlatul Wathon itu yang paling banyak ya, dimuatkan oleh Al-Mahfudz Maulana Syekh ya, selain di situ ada surah Yasin, ada Al-Waqi'ah, ada Tabarak ya. Kemudian juga ada doa-doa, ada qasidah para aulia. Maka yang paling banyak termuat dalam hizib itu adalah sholawat. Mulai dari sholawat tanda-tanda, sholawat rahmatan lil alamin, sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, sholawat rahmatan lil alamin, dan semua ya.
Al-Fatih. Kenapa? Allah pula ingin kita jadi cinta bersama. Maka ciri dari keluarga besar yang begini itu, kalau dia berkegiatan, dia memulai acara apapun ya, dengan Fatihah dan membaca sholawat. Itu juga wajib dijaga. Mana yang lebih penting dari yang semua ini? Ada misalnya tadi prinsip-prinsip, ada nilai-nilai, ada hazanah, kemudian ada bidang perjuangan, ada ciri-ciri warga Indonesia. Mana yang paling penting? Semuanya penting. Arti semuanya penting itu jangan yang satu dilaksanakan tapi yang lain ditinggalkan. Dan insya Allah semuanya tidak berat. Karena sudah mendarah daging pada diri kita. Tinggal kita laksanakan. Nah, untuk yang terakhir ini tentang ciri warga NWDI atau NW, ya, selalu mengawali atau mengucapkan salam ketika berjumpa dengan orang lain sesuai dengan perintah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang paling afdal itu yang memulai mengucapkan. Jadi salam itu agak unik. Mengucapkan salam mengawali itu sunnah, menjawabnya wajib, tapi pahala sunnahnya lebih besar dari wajib. Itu keunikan mengucapkan salam. Biasanya kalau ibadah yang lain, ya, yang wajib itu selalu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Sholat, ya sholat wajib tentu jauh lebih besar daripada sunnah. Ya, zakat yang wajib tentu lebih besar dibanding sedekah biasa. Ya, haji misalnya, ya, yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah rukun Islam tentu lebih besar dibanding umroh. Tapi dalam urusan salam ini uniknya. Walaupun mengawali mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya lebih besar daripada yang menjawab salam. Walaupun menjawab itu hukumnya wajib. Kenapa demikian, Bapak-bapak saudara? Karena Islam itu memang menghargai orang yang mempelopori kebaikan. Jadi Islam itu memberikan penghargaan kepada pencetus atau pengawal, penggagas jauh lebih baik daripada yang meneruskan. Karena itu sehebat-hebat penerus dia tidak bisa mengatasi pendiri. Dan al-fadlu lil muqtadi walau ahsanal muqtadi. Tetap penerus itu penting betul, karena kalau tidak diteruskan seperti Imam Lais yang tadi saya ceritakan ya habislah. Tapi karena ibaratnya yang meletakkan batu pertama atau kalau tanaman itu yang menanam bibitnya itu adalah sang pendiri, maka dia memiliki yang disebut fadlus sabiqin, yaitu kehebatan dari sisi mempelopori. Makanya mempelopori Syekh itu selalu kalau kemana-mana, ya bapak-bapak itu pengalaman saya dulu. Pada waktu saya di Pancor dari 85 sampai 91 itu sering sekali saya menemani beliau. Jadi beliau kalau ke pengajian itu selalu bertanya, mana misalnya Ustaz Masyuri misalnya, Ustaz Masyuri selalu ditanya, siapa Ustaz Masyuri? Sang pendiri di sini. Selalu beliau tanya tentang keadaan pendiri, karena beliau betul-betul menghargai yang pertama meletakkan perjuangan Islam. Jadi kepawanan doang, selalu. Siapa yang ditanya itu kadang-kadang sedang sakit di rumahnya dibacakan Fatihah. Atau kadang-kadang ada tapi untuk di belakang disuruh maju oleh Al-Makhluk Maulana Senin. Rapat-rapat orang putih tokoh. Apa
maknanya? Menghargai kepeloporan. Karena orang yang mengawali itu dia pasti menghadapi tantangan yang paling besar. Karena dari tidak ada dia mulai lagi. Kalau sudah ada, meneruskan itu jauh lebih mudah. Nah, bapak-bapak dan ibu saudara, ya, untuk yang terakhir ini, ciri-ciri dari warga NWDI itu salah satunya saya sampaikan tadi adalah membaca Fatihah dan sholawat. Kenapa ini diajarkan oleh Al-Mahfudz Maulana Syekh? Karena di baliknya ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, membaca Fatihah dan sholawat itu adalah awamiru syar'iyyatun qur'aniyyatun wa nabawiyyatun. Itu adalah memang perintah agama, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Fatihah itu masuk di dalam faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, ambil berkahnya Al-Quran. Dalam hadis juga ada Fatihatul Kitab lima quri'atlah. Fatihah itu bisa digunakan untuk niat apa saja yang baik-baik. Kalau ada yang sakit, air itu bisa dibacakan Fatihah. Sebagaimana pada masa Nabi seperti itu, sahabat bacakan air, dia bacakan suratul Fatihah di air, lalu kemudian diminumkan, sembuh. Jadi menjalankan perintah Al-Quran dan hadis. Ini saya sampaikan supaya bapak-bapak saudara juga kita mengerti bahwa tradisi ke-NU itu tidak dibuat-buat begitu saja oleh Al-Mahfudz, tapi selalu ada dasar Al-Quran dan hadis. Walaupun tidak disebutkan dalilnya, tapi ada. Biar Al-Mahfudz lah yang merumuskan dalilnya itu. Ya. Kemudian dia kasih kita ilmunya, cukup sudah. Dan kalau kita cek memang, oh ternyata semua amalan-amalan NWDI itu ada dasar-dasar Al-Quran dan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ijma' para ulama, atau pendapat para ulama yang mu'tabar. Jadi bukan ulama yang asal-asalan, tapi ulama yang paten kalau ketahuan. Jadi itulah ya. Kita perlu bersyukur dan jangan takut-takut mengamalkan. Ya. Baca sholawat Nahdlatul, baca suratul Fatihah, baca Fatihah hizib, baca hizib. Itu amalan yang berdasarkan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi tradisi ke-NU-an dan NWDI itu ya, yaitu membaca Fatihah dan sholawat itu pertama, itu memang punya dasar Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dengan membaca Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa, dimulai dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian saudara-saudara beliau para nabi dan rasul, sampai sahabatnya, sampai kepada guru kita, itu mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa kita hari ini ada di sini itu ada jasa-jasa orang terdahulu. Kita ada di dunia ada jasa orang tua. Kita jadi pintar ada jasa guru. Kita punya pangkat di kantor ada jasa atasan. Jadi diri kita sebagai manusia ini adalah kumpulan dari jasa-jasa orang. Maka jangan ada yang takabur, jangan ada yang sombong. Kita diingatkan bahwa sejarah itu adalah keterhubungan dan ketersambungan. Kan seperti Muhyiddin ini. Ya. Ini Muhyiddin kan pasti banyak jasa orang di sini. Ada yang ikut membantu dengan somen, ada yang membantu bahkan dari rumahnya mungkin membantu dengan doa. Minimal ya. Dengan tenaga ya, Masya Allah. Mungkin dari pemerintah juga, dari masyarakat. Jadi dengan membaca suratul Fatihah dan sholawat itu
kita diajarkan untuk menghargai, mengingat jasa-jasa para pendahulu dan para pejuang-pejuang agama dan bangsa. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan tradisi membaca Fatihah dan sholawat dan itu, kita juga diingatkan oleh Al-Mahfur Syekh bahwa bekal berjuang itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya materi, tapi bekal berjuang itu juga bisa berwujud doa, sholawat, dan tawajuh kepada Allah. Jadi kita berorganisasi NWD ini tidak seperti orang yang membangun jembatan. Kalau orang bangun jembatan itu fisik saja cukup, dengan ilmu arsitekturnya dia hitung ya, kekuatan jembatan itu untuk menampung mobil yang lewat sekian ton, maka perlu sekian besi, maka perlu sekian semen, perlu botol begini bangun selesai. Tapi kalau organisasi dakwah Islam yang seperti NWD ini itu tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan uang, bahkan kalau ada uang tapi tidak ada semangat perjuangan juga sia-sia, seringkali bahkan timbul fitnah. Ya. Maka yang paling penting di dalam kita berjuang NWD ini, ya kita ikhlas berjuang bersama-sama dengan perbanyak tawajuh kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Itu yang akan membuatnya kita kerjakan ini berkah. Dan kalau itu kita lakukan, insya Allah tidak akan mudah kita dipecah belah juga. Dah mau kita apa? Buat apa kita dipecah belah? Padahal tujuan kita sama. Buat apa kita dipecah belah? Ini kan adalah alat dakwah. Buat apa kita dipecah belah? Kan kita cari ridho Allah. Tidak ada dalam syaitan urusan. Tapi kalau yang fokus di pikiran kita itu urusan materi, ya, urusan nama, urusan pokoknya harus saya, di dalam syaitan. Karena itu perbanyaklah ya, kesempatan-kesempatan untuk banyak-banyak baca hizib bersama, banyak-banyak bersilaturahmi, banyak-banyak membaca surah Yasin bersama, banyak-banyak baca surah Al-Waqiah bersama, banyak-banyak baca surah Tabarak bersama, banyak-banyak baca sholawat ayat Al-Hifz yang ada di dalam hizib itu. Karena Al-Mahfurah taruh ayatul Hifz di dalam hizib itu. Apa itu ayatul Hifz? Yaitu ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung kata Al-Hifz. Al-Hifz itu artinya apa? Pemeliharaan. Baca itu ayatul Hifz supaya perjuangan kita terpelihara. Banyak orang bisa membangun tapi tidak bisa memelihara. Dan perjuangan seperti ini itu yang memelihara itu bukan kita. Tidak sanggup kita kalau hanya kemampuan kita. Maka yang benar-benar Al-Hafiz yang memeliharanya itu Allah SWT. Kita bisa tolong kalau jaga. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak-bapak saudara-saudara paham ya. Saya sampaikan ini dan mudah-mudahan bisa bersama-sama kita amalkan. Ya. Bersama-sama kita jaga apa-apa yang merupakan prinsip-prinsip perjuangan, khazanah perjuangan, nilai-nilai perjuangan, lapangan atau bidang-bidang perjuangan, serta ciri-ciri dari warga kita sebagai keluarga besar yang dimiliki. Jaga semuanya.